Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah bi khair. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang soleh dan soleha selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menambah semangat belajar kita dan Allah selalu meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dalam cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen itu istilah dari atau singkatan dari cerita pendek. Ya. Unsur-unsur cerpen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Kali ini kita akan fokus tentang unsur intrinsik dalam cerpen. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Ya, teman-teman, unsur intrinsik dalam cerpen, yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada watak, yang keempat ada latar, yang kelima ada alur, dan yang terakhir ada amanat. Nah, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Di dalam tokoh ada 3. Ya, yang pertama ada protagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang berwatak baik sebagai tokoh utama. Yang kedua adalah antagonis. Antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat sebagai tokoh penentang dari tokoh utama. Yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Ya. Selanjutnya, tema. Kalian sudah tahu apa itu tema? Ya, tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Tema itu berbeda loh dengan judul. Nah, selanjutnya adalah watak atau penokohan. Watak itu adalah karakter atau citra yang disajikan atau diciptakan penulis. Atau kata lainnya sifat tokoh ya. Selanjutnya adalah latar. Latar itu adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi peristiwa dalam cerita. Ya, latar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada waktu, yang kedua ada tempat, yang ketiga adalah suasana. Ya. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa dalam suatu cerita. Alur ada 3 juga. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur itu berhubungan dengan sebab akibat dalam suatu cerita. Ya, selanjutnya adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca yang biasanya bersifat positif. Kalian akan tahu isi dalam amanat dalam cerita itu dengan cara membaca dari awal sampai akhir. Ya, sudah jelas teman-teman? Ya, pelajaran kali ini cukup sekian. Sampai di sini dulu ya, teman-teman.
tugasnya adalah mencatat apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Ya, itu saja informasi dari pelajaran dari Ustazah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.